wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jadi adik-adik sekalian, perkenalkan ini nama lengkap saya dan biodata saya. Saya namanya lengkapnya adalah Dharma Hadi Berata. Saya alumni dari S1 dan S2 Teknik Matematik UGM. Pengalaman mengajar saya sudah di beberapa sekolah, SMP Islam Al-Azhar dan SMA Al-Azhar. Saya juga pernah mengajar mahasiswa di dua universitas, Tanjungpura Pontianak dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Posisi saya sekarang adalah Branch Manager area Edukan Jawa Tengah sekaligus National Trainer Edupran. Jadi saya juga tergabung dalam tim R&D dari Edupran. Jadi salah satu tim membuat soal juga untuk soal UTBK SBMPTN, gitu ya. Kemarin kita bisa mendapatkan banyak sekali soal-soal asli UTBK SBMPTN tahun 2021 dan kita sudah buat pembahasannya. Nanti mungkin sekali waktu kalau kita bisa bekerjasama nanti akan kita bahas biar nanti ada tahu bagaimana tingkat kesulitan soal SBMPTN tahun 2021, ya. Nah, adik-adik sekalian, yang perlu saya sampaikan hari ini adalah kami ingin adik-adik melakukan sebuah perubahan mindset, ya, tentang studi masa depan. Bahasanya kami itu I only want to go to the right study. Right study ini di sini pengertiannya adalah di mana adik-adik memilih jurusan itu sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan. Jangan sampai adik-adik terlalu tinggi memilih, tapi ternyata akhirnya adik-adik kecewa sendiri. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kemampuan. Nilai adik-adik tidak sampai ke sana. Bagi adik-adik sekalian yang merasa, oh kayaknya saya ujian masuk perguruan tinggi dan SBMPTN itu agak sedikit sulit gitu ya, maka adik-adik harus betul-betul berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik bagaimana bisa diterima lewat SNMPTN, ya kan gitu. Tapi bagi adik-adik sekalian yang merasa mampu untuk berjuang lewat SNMPTN, silakan gitu. Adik-adik berpikir bagaimana sejalan mungkin nanti SNMPTN, tapi SNMPTN-nya sudah dipersiapkan dari sekarang, gitu ya. Jadi orang itu harus seperti itu deh. Jangan jadi orang itu tidak punya perencanaan masa depan. Jadi apalagi zaman sekarang ya, orang sarjana dia cari pekerjaan kadang masih sulit gitu ya. Apalagi adik-adik sekalian itu tidak sampai ke bangku sarjana, itu akan jauh lebih sulit bagi adik-adik sekalian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenyataannya di lapangan adik-adik sekalian ini ada beberapa data yang kita dapatkan bahwa ternyata ya basis penelitian 87% pelajar Indonesia itu salah ketika mereka pilih jurusan. Terutama ketika mereka melanjutkan studi di universitas, ya. Ada banyak studi kasus yang seperti ini. Saya pernah memiliki seorang siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu padahal ya kalau zaman dulu itu ya kalau ada keluarganya di universitas itu biasanya lebih mudah. Kalau zaman dulu, jadi saya punya siswa neneknya itu dosen di UI, gitu. Neneknya dosen di UI dan ditawarkan untuk masuk UI dengan mudah, gitu. Tapi ditolak. Tahu apa gara-garanya? Karena pacarnya nggak mau ke UI. Bayangin, cuma gara-gara cowoknya nggak mau, dia nolak. Itu kan menurut saya gobloknya minta ampun. Ya, Anda mau punya masa depan yang bagus, tapi ditolak cuma gara-gara pacarnya. Itu kan rasionalnya itu di mana gitu? Padahal belum tentu juga ketika Anda pacaran dia jadi pasangan Anda kan gitu ya. Belum tentu juga gitu. Jadi di mana letak rasionalnya Anda gitu? Ada diberikan kesempatan tapi ditolak. Gitu. Terus yang kedua adik sekalian, 71,7% lebih pekerja di Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ini jauh lebih mengerikan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Ketika akhirnya memilih jurusan kuliah sembarangan, mereka pilih sesuai dengan yang penting saya kuliah aja dulu deh. Padahal mereka nggak ngerti bahwa yang dibutuhkan di depan itu seperti apa. Nah, adik-adik sekarang nggak boleh jadi dua kategori. Adik-adik harus mulai sekarang berpikir bagaimana caranya saya itu masuk ke perguruan tinggi, tapi saya minat dan sesuai dengan kemampuan saya, gitu kan? Itu yang harus Anda pikirkan, gitu ya. Nah, yang terjadi di lapangan adik-adik sekalian ini yang mau kita tunjukkan, ini data statistik SNMPTN. Ya, selama 3 tahun terakhir, lihat kejomplangan antara yang ditolak dengan yang diterima, gitu ya. SNMPTN juga saling jauh, sama saja. Yang diterima dengan yang ditolak itu lebih banyak yang ditolak ya, masuk perguruan tinggi.
Artinya apa? Saya ingin sampaikan di sini bahwa kuota dan akses pendidikan yang berkualitas itu tidak seimbang di Indonesia. Anda mau marah-marah, Anda mau tidak suka, Anda mau tidak senang, itu nggak ada urusannya bagi pemerintah. Kalau Anda sesuai dengan kriteria mereka, Anda akan diterima di perguruan tinggi yang Anda inginkan. Tapi kalau Anda nggak sesuai dengan kriteria mereka, ya mohon maaf, Anda tidak akan diterima. Anda mau nangis-nangis sampai keluar darah, nggak ada pedulinya. Ya, jadi semuanya kembali kepada diri kalian masing-masing. Gak ada yang bisa memperbaiki nasib kalian kecuali diri kalian sendiri. Gitu ya. Ini yang terjadi di lapangan. Yang kedua, kualitas antara perguruan tinggi negeri itu tidak merata. Kenapa? Nanti kalau ada dilihat data lebih detail lagi, ada PTN itu yang peminatnya banyak banget, tapi ada PTN atau jurusan tertentu yang peminatnya mungkin ada yang nol, tidak ada peminatnya sama sekali. Gitu. Jadi ini menjadi suatu masalah, ya. Nah, Anda harus cermat dalam melihat peluang ini. Yang ketiga, calon mahasiswa dengan alasan potensi kerja besar kadang lebih suka milih PTN dengan keketatan tinggi tanpa mengukur kemampuan individu dalam menjalani proses pendidikan. Anda mungkin ini saya katakan mungkin bisa masuk ke kedokteran UI, ya. Tapi pertanyaannya, Anda bisa kompetitif nggak bisa? Coba Anda bayangkan, kalau setiap saingan Anda ketika kuliah di kedokteran UI, IPK-nya itu di atas 3,5 semua. Ketika Anda kemudian ujian, IPK Anda tidak sampai 3,5. Atau mungkin nilainya, kita bicara nilainya, setiap kali ujian mereka itu di atas 90. Anda tidak sampai ke angka 90, Anda paling mentok sampai ke angka 70. Maka yang lain mungkin bisa dapat A, Anda dapat C sendiri. Itu yang terjadi. Jadi bukan karena favoritnya, tapi Anda juga harus berpikir bagaimana caranya Anda bisa kompetitif ketika Anda akan kuliah. Betul nggak? Kalau Anda kuliah tapi nggak kompetitif, ya percuma gitu. Sekeras apapun Anda berusaha, nilai Anda setinggi apapun, tetap kalah dibanding yang lain. Dan nilai Anda tidak akan bagus juga kan? Ya, jadi Anda harus berpikir ke sana. Nah, ini data statistik yang kita ambilkan dari hasil SNMPTN tahun 2021. Nah, coba kita lihat datanya. Ini data perdata ya, jumlah siswa versus yang diterima. Bayangkan, dari daya tampung pilihan pertama itu 593.000 sekian, yang diterima cuma 100.000 sekian. Pilihan kedua itu 580.000 sekian, yang diterima hanya 10.000 sekian. Jadi kalau dilihat perbandingan antara yang diterima di pilihan 1 dan pilihan kedua itu kurang lebih 1/10. Makanya bagi adik sekalian nanti yang ingin masuk ke SNMPTN, perhatikan betul pilihan pertama. Karena probabilitas terbesar diterima pasti di pilihan pertama, ya kan? Dari ini aja kita udah bisa tahu, benar nggak? Jadi kalau dibuat secara persentase ya adik sekalian, yang diterima antara perdaftar dan kuota itu hanya 97,58%. Padahal idealnya harusnya berapa? 100%. Kuotanya sendiri harusnya sekian yang diterima. Ini artinya apa? Yang dilihat oleh universitas itu bukan jumlahnya, kuantitatifnya, tapi kualitasnya. Kualitas siswa yang akan mereka terima untuk masuk ke perguruan tinggi. Gitu ya. Sehingga Anda harus mulai sekarang berpikir bagaimana kualifikasi Anda itu memadai atau tidak. Kemudian yang kedua dari sekalian, ini datanya statistiknya yang diterima di pilihan pertama itu hanya 16,90%, pilihan kedua itu 1,09%. Jadi kalau kita total hanya kurang lebih sekitar 18,sekian%. Itu yang diterima di perguruan tinggi pilihan 1 pilihan kedua. Yang menariknya ini ya, data ketiga khusus untuk peserta KIP tahun ini jumlahnya jauh lebih besar secara persentase. 22,29%. Artinya apa? Pemerintah sudah melihat bahwa anak, mohon maaf mungkin yang kurang mampu itu ternyata punya kemampuan yang di atas rata-rata. Mereka punya peluang yang sama. Jadi bagi adik sekalian yang orang tuanya mohon maaf mungkin belum mampu, jangan khawatir. Kalau adik-adik punya keinginan yang kuat untuk maju, nanti yang namanya beasiswa itu banyak sekali. Ya, beasiswa di perguruan tinggi itu banyak banget. Yang penting kalian pintar, itu aja kuncinya. Ya,
Anda pintar. Terus nih kalau kita bicara untuk di Jawa Tengah, saya ambil di Jawa Tengah nih kalau per provinsi ya, itu yang mau daftar adalah 70.810, yang diterima hanya 8.100. Secara persentase itu hanya 11,42%. Nah, saya coba melihat data statistik untuk perguruan tinggi khusus di Jawa Tengah, hadirin sekalian. Itu ada 7 PTN, mulai dari Undip sampai Wali Songo. Itu ada 7. Ya, itu saya bandingkan antara kuota yang dibutuhkan dengan yang diterima itu hanya 10,39%. Berapakah total kuotanya untuk SNMPTN? Ternyata ketika saya jumlahkan, itu total kuotanya hanya 7.371. Coba bayangkan yang diterima berapa? 8.100. Jadi kalau kita berandai-andai, seandainya semua kuota PTN di Jawa Tengah itu diperuntukkan untuk semua siswa di Jawa Tengah, seandainya, walaupun itu nggak mungkin ya, seandainya sekali lagi kuotanya diperuntukkan untuk seluruhnya itu siswa di Jawa Tengah, itu masih minus 729. Masih minus 729. Jadi memang mau tidak mau kita harus pilih PTN di luar Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya strateginya harus gimana gitu kan? Biar saya punya peluang untuk bisa diterima di SNMPTN, betul nggak? Oh, kalau dilihat perbandingan kuotanya masih lebih sedikit kok, ya kan? Masih minus 729 kok, gitu ya. Nah, berarti apa? Inilah kesimpulannya, jadi sekalian, bahwa persaingannya sangat tinggi. Untuk kuota yang di eksakta itu Jawa Tengah itu menyumbang 1, 2, 3, 4, 5 yang tertinggi. Ya, dan untuk yang saintek tahun lalu memang, nah ini saya katakan tadi ya, Indonesia itu sukanya melihat kondisi. Karena sekarang zaman pandemi, maka yang favorit tahun lalu itu jurusannya kesehatan, mulai dari farmasi, kedokteran, gitu ya. Karena mereka mikir, wah berarti aku nanti pasti akan minimal ya menjadi perawat lah, ya. Kalau dia ngambil keperawatan. Nah, Indonesia itu begitu. Begitu dia lihat trennya gimana, berubah lagi. Tahun depan mungkin kalau trennya kaitannya dengan teknik lagi yang lebih ramai peminatnya, dan seterusnya begitu. Nah, Anda yang ada IPS, ya, saya katakan tidak ada satupun PTN di Jawa Tengah yang itu masuk dalam kategori keketatan tertinggi di Indonesia. Jadi ini peluang untuk Anda yang ada IPS lebih besar peluang Anda. Kalau Anda betul-betul bisa bermain strategi, lihat datanya, tidak ada PTN di Jawa Tengah ya, yang masuk dalam keketatan. Jadi kalau Anda pandai dalam bermain strategi, Anda punya peluang lebih besar. Nah, makanya kemarin kita lakukan pertemuan dengan pihak sekolah, kita lakukan audiensi, kemudian dilanjutkan juga kita pertemuan dengan bapak ibu orang tua kalian kemarin. Makanya hari ini kita sosialisasi ke kalian, tujuannya untuk meyakinkan kalian bahwa ini program untuk kalian. Nah, kalau di kita itu namanya adalah SNMPTN. Itu adalah sistem alat bantu yang kita pinjemin ke sekolah. Ya, bagaimana caranya adik-adik itu bisa mengetahui peta persaingan untuk bisa masuk ke PTN seluruh Indonesia. Karena di situ nanti ada daftar prodi. Jadi misalkan ada siswa A, gitu ya. Pak, saya ingin masuk ke akuntansi Undip. Berapakah nilai rataan minimalnya? Di situ nanti akan data akan muncul. Nanti kita akan tunjukkan. Ya, kemudian rataan rapor minimalnya tadi sudah, kemudian di akreditasinya berapa? Terus mapel kompetensi primernya apa saja? Semua muncul semua di sini. Ya, sehingga dari sekalian harapannya nanti ketika nanti kita pinjamkan ke sekolah ini, adik-adik kalau mau konsultasi itu lebih mudah, lebih cepat. Ya, termasuk nanti orang tua juga bisa dipahami. Karena semua yang kita masukkan di sini adalah by data. Semuanya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan karena berdasarkan data yang kita dapatkan, gitu ya. Nah, nanti bentuk reportnya seperti apa Pak? Seperti ini bentuknya. Ini reportnya. Nanti di situ ada data siswa, ada prodi pilihannya, ada grafik rapotnya, ya, nilai rataan dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah ketika Anda itu tidak bisa memilih jurusan. Ini contohnya, saya pun masukkan bukti fatalnya ketika adik salah dalam memilih jurusan. Ini adalah data siswa terbaik, ya.
dari SMA Negeri X katakan satu Pekalongan. Ini siswa terbaik, rataannya tertinggi yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Tapi dia tidak diterima di SNMPTN. Apa masalahnya? Ternyata kelihatan dari sistem kita. Mapel unggulannya itu adalah fisika dan kimia. Tapi pilihan prodinya adalah kedokteran UI. Kaitannya dengan kedokteran. Padahal kedokteran itu mapel kompetensi primernya adalah biologi dan kimia. Jadi dari sini kelihatan yang dibutuhkan adalah biologi dan kimia. Tapi ternyata nilainya yang paling bagus itu adalah kimia dan fisika. Maka jelas dia pasti tidak akan diterima. Apalagi rentang jarak antara fisika ke biologinya juga tinggi. Nanti saya akan tunjukkan data siswa yang diterima. Nah, ini kalau siswa yang diterima itu seperti ini datanya. Saya tunjukkan, nanti kita lihat simulasinya di sistem kita. Ini siswa. Oke, nah ini dia data siswanya. Jadi dia pinginnya masuk ke teknik mesin pilihan keduanya. Jadi itu yang jadi pilihan pertamanya, teknik mesin UNS. Nilai kompetensi primernya adalah matematika dan fisika. Pilihan kedua, mapel kompetensinya yang dibutuhkan adalah matematika dan fisika. Diterimanya di mana? Teknik mesin UNS. Jadi antara mapel unggulan, mapel kompetensinya sesuai. Ya, dan diterimanya juga sesuai teknik mesin UNS. Gitu. Nah, ini ada siswa dari SMA Negeri 1 Kajen, datanya siswa terbaik ya. Dia diterima di keperawatan ya. SMA 3 ya, Korik ya, SMA 3 Pekalongan. Ya, siswa SMA 3 Pekalongan. Jadi dia memilihnya pilihan pertamanya adalah keperawatan. Kemudian mapel unggulannya adalah matematika biologi. Ya, yang dibutuhkan adalah biologi dan kimia. Loh, Pak, ini matematika Pak nggak diterima. Coba lihat nilai rataannya. Matematikanya 94 sekian. Kemudian biologinya di situ adalah 93 sekian. Jadi jaraknya itu tidak lebih dari 1 poin. Jadi kalau jaraknya tidak lebih dari 1 poin, ini probabilitas diterimanya masih lebih besar. Tapi kalau dia lebih dari 1 poin, itu mesti keterimanya itu sulitnya kita. Karena portofolio SNMPTN itu adalah portofolio akademik yang linear dengan jurusan yang dipilih. Itu masalah. Jadi nggak mungkin Anda mau masuk fakultas kedokteran, tapi nilainya yang paling bagus matematika fisika, nggak nyambung kan? Ya, paham ya maksud saya ya? Nggak mungkin kamu bisa masuk ke akuntansi UGM misalnya, tapi nilaimu yang paling bagus sosiologi sama geografi. Ya, paham ya? Jadi Anda harus tahu data kayak begitu, agar kalau Anda milih jurusan itu nggak salah. Nah, ini hanya bisa terjadi di mana? Di Edupran. Kita punya softwarenya, namanya USS SNMPTN tadi. Nah, ini kerjasama sekolah yang sudah kerjasama dengan kita, jadi sekalian ada kurang lebih 26 di Indonesia. Ya, kemudian yang terbaik di tahun lalu itu adalah SMA Negeri 1 Kajen. Awalnya cuma 9 siswa, itu jadi 34 siswa tahun ini yang diterima di SNMPTN. Nah, sekarang kita mau tunjukkan pada adik sekalian. Ini sistemnya USS SNMPTN yang kita punya. Nah, ini dia datanya. Ya, jadi ini saya tunjukkan Anda langsung. Ini produksi Indonesia. Jadi kalau Anda ingin nanti kita pinjamin sekolah, kalau misalkan Anda ingin tahu misalkan kedokteran misalkan ya, biasanya anak IPA seluruhnya kedokteran. Saya klik ke dokteran. Nah, nanti akan muncul fakultas kedokteran di Indonesia. Semuanya akan muncul di sini. Ya, kalau Anda ingin misalkan masuk kedokteran Universitas Airlangga, nilai rapor minimalnya, rata minimalnya harus mencapai angka 90,84. Ya, indeks keketatannya 5,47. Ada di by system semua. Ya, akreditasinya adalah A. Kuota tahun lalu 50 dan tiap tahun akan diupdate terus. Mapel kompetensinya apa saja? Di sini akan muncul. Ada biologi sama kimia. Jadi kalau nilai rata rapor yang tertinggi selain itu, maka peluang keterima ya lebih kecil juga. Walaupun rataannya memenuhi, paham nggak maksudnya? Jadi Anda harus bermain strategi. Itu namanya strategi. Itu namanya tahu diri.
bagaimana menempatkan sesuai dengan posisi kita masing-masing. Nah, nanti kelebihan dari sistem ini bisa diedit berkali-kali. Jadi makanya kita terdekat. Ini rencananya dengan sekolah kita ingin lakukan simulasi awal sekitar bulan September. Jadi nanti kalau ada yang setuju, silakan nanti disampaikan ke orang tuanya ikut program ini bersama sekolah. Gitu ya, September kita akan lakukan. Nah, nanti kita akan atur pada konsultasi tidak hanya dengan siswa tapi juga dengan orang tua. Tujuannya untuk apa? Biar nanti ada keselarasan. Jangan sampai ada yang pinginnya A, orang tuanya pingin B, benar nggak? Kasihan nanti kalian. Ternyata sekarang ini juga mendukung adik misalnya gitu kan? Jadi Anda harus dapat hukuman. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Itu nanti di sini ada fiturnya. Ini untuk melihat nilainya. Untuk edit pakai mata, gitu ya. Tapi jangan sekali-sekali tekan ini. Ini nanti dihapus dan hilang, ya. Jadi kita klik mata ini. Jadi Anda bisa edit nanti nilai yang mau dimasukkan. Nah, kenapa harus mulai sekarang? Pak, nilai semester 5 kan belum keluar. Anda bisa simulasikan dulu di awal. Misalkan target Anda semester 5 yang 6 mapel itu berapa? Nanti akan kelihatan hasil simulasinya. Apakah Anda diterima atau tidak? Kalau seandainya diterima, maka itu akan jadi patokan target kalian untuk semester 5 agar Anda bisa mencapai angka tersebut, Pak. Kalau tidak, Anda bisa ganti lagi sampai ketemu simulasi yang diinginkan, Pak. Dan itu yang nanti kalian bisa konsultasikan kepada Bapak Ibu Guru BK maupun Bapak Ibu Guru mapel yang mengajar di kelas kalian. Paham ya? Oke, itu caranya. Nah, ini yang SNMPTN. Bagaimana dengan yang UTBK sendiri, Pak? Kita lihat UTBK. Untuk UTBK SNMPTN dan sekalian ini datanya hasil SNMPTN tahun 2021. Ini statistik, kalian pusing-pusing kalau saya sudah terbiasa dengan seperti ini. Ini namanya statistik 5 serangkai. Mulai ada nilai minimumnya berapa, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, ya. Nilai maksimum, ada nilai rata-rata, standar deviasi. Standar deviasi itu menunjukkan sebaran nilai di sekitar rata-rata. Jadi makin tinggi standar deviasinya, berarti sebaran nilai di sekitar rata-rata itu makin banyak. Gitu, dan seterusnya, gitu ya. Itu banyak sekali. Jadi ini namanya statistik 5 serangkai. Kita olah datanya dari sekalian. Nah, ini sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa ternyata dari pendaftar di SNMPTN itu yang diterima hanya kurang lebih 23,78%. Dan kuota yang terpakai tidak sampai 100%. Masih ada 12.715 yang tidak diterima. Ya, tidak dipakai kuotanya. Nah, ini kenapa? Sekali lagi kesimpulannya sama. Yang dilihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya, sehingga kalau dibuat diricipkan per jurusannya, dan baik dari campuran saintek maupun sosum, ini posisinya kira-kira. Kalau diturunkan dari yang tertinggi sampai yang terendah nilainya. Jadi posisi yang diterima itu adalah di kuartil ketiga. Berapakah nilainya? Ini prediksi kita untuk yang prodi saintek itu minimal adalah 557,79. Jadi tahun ini rataan UTBK-nya naik tinggi, naik banget. Untuk yang sosum itu 562,72, itu rataan minimal yang diterima. Ini kita bicara mungkin masih proyek PTN dengan grade C, belum grade B, belum grade A, gitu ya. Jadi tinggi sekali probabilitasnya, tingginya. Nah, ini untuk reguler KIP sama. Ternyata untuk peserta KIP di SBMPTN juga lebih banyak secara persentase ini. Dan memang dari keterangan dari ketua LTMPT bahwa rata nilai UTBK peserta KIP itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan peserta reguler pada umumnya. Ya, jadi kuota kalian sudah dikurangi orang KIP, kemudian yang reguler ya masih dikurangi lagi dengan yang difabel. Analisisnya apa? Banyak siswa yang menjawab dengan menebak dengan sangat tinggi. Jadi sangat banyak yang menjawab dengan menebak. Lupa bahwa menggunakan yang namanya analisis butir soal. Analisis butir soal itu kelemahannya makin banyak yang salah, ya, dan sedikit yang benar. Siswa yang sedikit benar itu skornya makin tinggi. Jadi kalau Anda menebaknya lebih banyak, gitu ya, itu justru menguntungkan lawanmu. Jadi jangan menebak sembarangan. Jadi sebaiknya kalau Anda nggak bisa, ya jangan jawab. Kalau Anda menebak, justru nanti akan menyebabkan skor lawanmu lebih tinggi. Ya, itu yang terjadi. Terus yang kedua,
persiapan siswa mengenai UTBK itu tidak matang. Anda tidak mempersiapkan dengan baik. Ini pengalaman ya, jangan diulangi karena tingkat kalian kemarin. Mungkin kalian merasa sama-sama nggak pernah mungkin masuk, mungkin ya nggak pernah karirnya tidak teratur gitu ya. Kemudian di rumah santai-santai aja, nggak pernah mempersiapkan persiapan untuk UTBK ini. Ya, sehingga itu yang terjadi. Yang ketiga apa? Motivasi menghadapi UTBK sebenarnya tidak tinggi. Kenapa ya? Karena tadi ya kan tidak terbiasa dan tidak terkondisikan untuk menyiapkan diri dari awal. Gitu. Nah, solusinya apalah? Yang pertama, adik-adik harus tetap belajar dengan intensitas belajar yang tinggi. Siapkan masa depan kalian. Justru ini peluang Anda untuk mempersiapkan UTBK dari awal, untuk menyiapkan masuk perguruan tinggi dari awal. Jangan hanya santai-santai di rumah, nggak pernah buka buku, nggak pernah belajar, nggak pernah ngerjain soal yang UTBK. Jangan. Anda yang rugi, ya. Terus yang kedua, siswa wajib mempersiapkan UTBK itu sejak dini, belajar benar-benar, siapkan materinya dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki target yang jelas, ya, dengan indikator yang benar. Nah, di kita punya tools namanya DTO, dan Deep Tryout UTBK, yang isinya adalah tryout UTBK plus analisis penjurusan. Jadi kalian itu kelebihannya di kita, kalau kalian ikut yang gratis, Anda hanya akan dapat misalkan nilai skor 500 sekian. Kemudian Anda masukkan di awal kan itu kan pilihannya, tinggal nanti keluar Anda diterima atau tidak diterima. Nah, kelebihan di sistem kita ini, adik-adik sekalian tes dulu. Nanti keluar skornya berapa, adik-adik bisa simulasikan berkali-kali di sistem kita. Sehingga dengan skor tersebut Anda bisa memperkirakan kira-kira saya tuh bisa masuk ke perguruan tinggi mana, jurusan apa se-Indonesia. Itu bisa disimulasikan. Nanti saya tunjukkan sistemnya. Dan ini yang saya. Nah, ini contoh yang tadi siswa SMA Negeri 1 Pekalongan yang tadi tidak diterima, yang peringkat 1 paralel tadi. Ini saya tunjukkan dulu sebentar. Ya, ini dia siswanya. Jadi dia tryout di kita dengan menggunakan UTBK kita, program dari sekolah itu 3 kali. Tryout pertama dia masih dia ingin masuk kedokteran umum tadi, yang di SMPTN dia tidak diterima. Ternyata skornya itu jaraknya jauh banget dengan jurusan yang mau dia pilih. Tryout kedua masih idealis, dan begitu di tryout ketiga dia jadi lebih realistis. Kenapa? Karena dia tahu untuk masuk ke sana skornya jaraknya masih jauh. Gitu. Dan alhamdulillah tahun ini akhirnya dia diterima di mana? Kedokteran umum Universitas Jenderal Sudirman, sesuai dengan yang dia pilih ketika tryout UTBK dengan Teknikran. Dia keterimanya di sini. Jadi dia memang jadi satu-satunya siswa di SMA 1 Pekalongan yang diterima di Fakultas Kedokteran. Gitu ada sekali. Nah, ini data siswa tahun lalu SMA Negeri 1 Pekalongan yang diterima dari awalnya 55 jadi 63 siswa. Ini data siswanya ya, meningkat ya, dengan menggunakan SBMPTN kita USS. Dan ini nanti program yang ingin kita jalankan untuk adik-adik sekalian. Ya, dan ini sudah kita komunikasikan ke sekolah. Nanti mungkin bisa nanti dibantu, mungkin ada surat mungkin pengantar, nanti bisa diaturkan ke orang tua dan sebagainya. Nanti kalau memang dibutuhkan tidak lanjut lagi ke orang tua, kami siap. Nah, kami mau tunjukkan ini dia data sistem kita adik-adik sekalian untuk yang SBMPTN. Ya, ini tryout. Jadi asumsikan adik-adik sudah selesai tryout ya. Jadi adik-adik selesai tryout. Ini analisa USS-nya. Ya, jadi adik-adik sekalian tinggal buka analisanya. Jadi misalkan adik-adik di sini asumsinya dia ya, di sini asumsinya adalah adik-adik tersebut dia ngambilnya jurusannya campuran. Melihat PTN dan jurusan se-Indonesia. Kita yang kemarin tahun lalu ya
Itu tahun ini ya dia, kan tahun TA lalu ya. Di SMA Negeri 1 Tegal ini luar biasa menurut kami. Dari SNMPTN itu ada 43 siswa yang diterima paket program. Nah di SBMPTN tahun ini kurang lebih 50-an siswa dan kedokterannya ada 6. Ada yang di UI, UGM, UNDIP dan lain sebagainya. Dan banyak jurusan di PTN-PTN lain, misalnya akuntansi, UGM dan sebagainya. Nah ini yang tidak dimiliki oleh tryout lain. Kita lihat kelebihannya. Ya, jadi ini asumsikan siswanya sudah tryout, ya, yang ambil jurusan campuran, makanya di sini muncul nilai versi saintek dan versi sosumnya. Oke, misalkan pilihan pertamanya dia masih dari STEM ke Yogyakarta, UGM, misalkan gitu ya, pilihan pertamanya UGM. Kemudian di sini arsitektur, dia milih ke arsitektur. Kemudian pilihan kedua karena dia ngambil campuran, dia ingin tetap di Jawa Tengah, berarti IPS ya, pilihan keduanya. Dia misalkan ngambilnya UNDIP, ya, Diaris pertama kali. Dia ngambil administrasi bisnis, ya, jadi nanti dia proses di sini. Ya, dengan mudahnya by system itu nanti akan keluar langsung hasilnya. Ya, ini lagi membaca, nah seperti ini. Ya, jadi di sini nilai rata-ratanya adalah nilai pencapaian siswa tersebut, hasil tryout-nya. Yang di atas berarti versi saintek, yang bawah adalah versi sosum. NRM ini adalah nilai rata minimal untuk bisa masuk ke jurusan yang dia inginkan. IK itu adalah indeks ketatan, makin kecil berarti makin tinggi ketatatannya. Kemudian DT itu adalah daya tampung. Tak bagian nanti rekomendasinya ada 3, ya, pertimbangan pilihan lain. Kemudian yang kedua persaingan ketat, yang ketiga berpeluang masuk. Nah kalau seandainya di sini misalkan pertimbangkan pilihan lain, maka nanti di bagian paling bawah tetap akan ada muncul rekomendasi. PTN Indonesia yang masih bisa dipilih sesuai dengan nilai pencapaian yang kalian peroleh. Artinya Anda tidak akan longsor. Tapi kalau Anda misalkan masih tidak puas, Anda masih bisa lakukan simulasi lagi. Saya klik lagi, saya tunjukkan lagi dengan nilai yang sama. Ya, misalkan pilihan pertamanya dia ingin tetap di UGM Jogja. Ya, kemudian perguruan tingginya ini, kemudian dia ganti akuntansi, misalkan ini dia di IPS, akuntansi sosum. Pilihan keduanya tetap di Jawa Tengah, tapi PTN-nya dia ganti, misalkan, ya, dia ganti ke 11 Maret UNS. Ini jurusannya kesehatan kerja, ya. Kemudian proses. Oke, keluar lagi rekomendasi. Jadi ini bisa dilakukan berkali-kali Pak, bisa. Sampai ketemu simulasi yang menurut kalian paling pas, paham? Untuk 1 kali tryout, gitu. Untuk 1 kali tryout, Anda bisa simulasikan berkali-kali. Kalau Anda terbiasa kan, Anda harus milih di awal, ya kan? Hanya akan muncul rekomendasi yang diterima atau tidak kan selesai. Nah kalau ini Anda bisa lakukan berkali-kali, sampai Anda ketemu dapat yang menurut Anda paling pas. Dan tetap di bagian paling bawahnya ada rekomendasi PTN Indonesia yang masih bisa dipilih. Gitu ya. Jadi sekalian ini yang kalian akan dapatkan. Nah ini programnya tadi ya, sebenarnya saya ingin tunjukkan di sini ya, trik ya, karena saya bidangnya matematik saya kasih sedikit trik aja untuk yang matematika. Jadi sekalian ya harus menguasai materi uji. Ini materi ujinya untuk IPA ya, selama 6 tahun terakhir ini yang kita dapatkan data-datanya ya, kemudian isi-isinya untuk matematika ya, kemudian nilainya ya, nanti kamu akan diajari bagaimana cara mendapatkannya. Nanti akan ada pembahasan mengenai juga ya, misalkan contohnya ini tentang turunannya dari rantai. Ini materi kelas 11 semester 2 ya, dari rantai. Jadi kalau kita punya fungsi komposisi, itu sebenarnya turunan fungsi komposisi ya. Jadi kalau saya punya AX sama dengan F yang di dalamnya X, maka mencarinya adalah A aksen X sama dengan F aksen dari DX dikali D aksen X. Kalau masih ada di dalam fungsinya masih fungsi lagi, turunkan sampai tidak ada fungsi di dalam fungsi. Memang seperti itu caranya. Ya, tapi kalau biasanya guru lebih suka memakai kalau ini X, DY, DZ, DZ per DX gitu kan. Kalau ada 3 berarti DY, DZ, DZ, DP, DP, DX gitu kan. Kalau ada 4 ya nanti makin banyak gitu. Itu caranya kalau manual biasa. Ya, nah kalau kita menggunakan dari rantai, cara daftarnya jadi seperti ini. Jadi kalau ditanya adalah F aksen 2, itu nanti yang sekalian tinggal mencari F aksen yang di dalamnya di 2 dikalikan di aksen 2. Padahal
G2 itu nilainya adalah sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Tinggal kita gantikan berarti F aksen 4. Padahal F aksen 4 itu adalah 4 dan B aksen 2 itu adalah 2. Jadi hasil kalinya adalah 8. Ya, ini yang kedua, ini adalah tentang integral. Ini integral substitusi. Ya, adik sekalian belajar sudah di kelas 11 semester 2. Ya. Oke, jadi sekalian sudah masukkan, disubstitusikan, digantikan. Ketika batasnya diganti, ya maka fungsinya juga batasnya juga harus diganti. Ya kan? Masukkan, digantikan, maka integralnya dapatlah hasilnya juga seperti itu. Gitu ya. Jadi sekalian, ini nanti akan diajarkan sama kita. Ya, ketika ada soal akan kita bahas. Oke, saya rasa itu saya kembalikan saja kepada Mbak Isti, silakan.